Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Syaiful Ali, selamat pagi teman-teman semua. Saya Bella Mandiana Sumadi akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul A Generational Perspective on the Software Workforce Precocious Users of Social Networking in Software Development by Shahla Gobadi and Lars Maciasian. Pada tahun 2010, Patrick and Collinson mendirikan sebuah perusahaan perangkat lunak dengan tujuan untuk mengembangkan aplikasi online dalam hal bisnis untuk memintas birokrasi bank dan menerima pembayaran langsung dari pelanggan di seluruh dunia. Mengikuti analogi posting Facebook, foto Instagram, dan video Snapchat, perangkat lunak yang mereka kembangkan disebut Stripe, yang memudahkan siapa saja untuk membagikan uang di mana saja dan di perangkat apapun. Perangkat lunak tersebut dinyatakan berhasil dan menunjukkan adanya penguasaan teknologi oleh an early age atau precocious users. Menurut Oxford English Dictionary, precocious didefinisikan sebagai dewasa sebelum waktunya, yakni individu yang mengembangkan kemampuan atau kecenderungan tertentu pada usia yang lebih dini dari biasanya atau yang diharapkan. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan istilah precocious users sebagai individu-individu yang mulai secara teratur menggunakan aplikasi jejaring sosial pada usia dini. Karena precocious users mempunyai kegiatan sosial secara komputasi sejak usia dini, mereka mungkin mempunyai harapan atau ekspektasi tentang fitur dan fungsi dari software. Precocious users yang tumbuh menjadi software developer atau pengembang software akan menciptakan revolusi software di berbagai bidang spesialisasi. Dengan demikian, mereka kemungkinan akan menunjukkan ekspektasi atau harapan yang berbeda, tidak hanya tentang software baru, tetapi juga tentang bagaimana kita harus melakukan proses pengembangan pengetahuan insentif. Upaya untuk memahami perbedaan generasi melalui bagaimana generasi baru tersebut dapat memperbarui atau merevitalisasi praktik kerja atau tenaga kerja atau disebut juga workforce. Di sini peneliti mencoba menjawab pertanyaan, how might developers who were precocious users of social networking technology change the goal of software development? Theoretical background yang pertama yaitu Generations, Experience, and Technology. Wei and Sutton tahun 2002 mendefinisikan generasi sebagai sekelompok orang yang dilahirkan selama periode waktu tertentu dan mengalami peristiwa kehidupan yang signifikan saat tahap perkembangan. Dalam konteks organisasi, Joshi et al. Menyarankan dua konsep generasi. Yang pertama adalah kid atau cohort yang menjelaskan bagaimana jejak generasi muncul dalam urutan kronologis, dan yang kedua adalah kin atau genealogi yang menjelaskan bagaimana antar generasi berinteraksi mentransfer jejak generasi pada range kontinum dari resistif ke transmitif. Nelson and Falkenberg tahun 2018, penelitian yang berkembang dari generasi berfokus pada pengalaman awal using new form of technology sebagai potensi penting dari pengalaman hidup. Karena keanekaragaman berdasarkan fitur demografis tidak selalu berkorelasi dengan keragaman berdasarkan fitur kognitif berbasis pengalaman atau experience oriented, penting untuk melampaui konsep cohort untuk mengeksplorasi bagaimana generasi berorientasi pada pengalaman muncul dalam organisasi dan berevolusi. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi harapan atau ekspektasi pengembang individu perangkat lunak yang memiliki pengalaman jejaring sosial dewasa sebelum waktunya atau precocious users. Theoretical background yang kedua yaitu expectation in software development. Ada dua poin terkait harapan pengembangan perangkat lunak dalam artikel ini. Yang pertama yaitu product related expectation atau harapan terkait produk yang berfokus pada bagaimana perangkat lunak harus bekerja, berfungsi, dan memberikan nilai bagi kelompok dan individu. Harapan ini termasuk kepuasan pengguna, perawatan perangkat lunak, popularitas perangkat lunak, dampak pengguna, dan dampak sosial. Sedangkan ekspektasi yang kedua yaitu proses related expectation
expectation atau harapan terkait proses yang mengacu pada bagaimana pengembangan perangkat lunak harus dilakukan untuk menciptakan bagi individu dan kelompok. Harapan-harapan ini fokus pada pengembangan produktivitas, moral tim, dan dinamika pengembangan. Selanjutnya yaitu research method. Penelitian ini menggunakan interpretation centric qualitative approach. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa grup. Untuk grup yang pertama yaitu developer who were precocious users of social networking technology. Sedangkan untuk grup yang kedua yaitu developer with less precocious social networking experience. Selanjutnya untuk grup yang kedua ini dibagi lagi menjadi dua grup, yaitu yang pertama younger less experienced developers in group 2A and older more experienced ones in group 2B. Sampel penelitian ini diambil dari dua perusahaan perangkat lunak yaitu eSolution yang terdiri dari 22 developers dan eSirva yang terdiri dari 27 developers, sehingga sampel penelitian ini terdiri dari 49 developers. Selanjutnya data collection diambil melalui interview yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada para sampel. Untuk data analisis itu menggunakan comparative causal mapping atau CCM yang terdiri dari 5 step. Yang pertama yaitu membuat dan menggunakan kosakata standar. Yang kedua yaitu memproses data untuk causal maps. Yang ketiga yaitu membangun causal maps. Yang keempat yaitu menganalisis causal maps. Dan yang terakhir adalah mengembangkan teori. Finding atau temuan selanjutnya yaitu comparisons atau perbandingan dari grup 1, grup 2A, dan grup 2B. Dapat dilihat bahwa grup 1 itu menekankan kepada beberapa elemen terkait dengan product expectation. Misalnya saja user impact, development dynamism, development contribution, serta product expectation terkait dengan social impact. Sedangkan untuk grup 2A fokus kepada user satisfaction, development productivity, software maintainability, serta the most central and reachable concept. Selanjutnya untuk grup 2B merupakan satu-satunya grup yang menekankan pada software ecosystem that enhance user career path atau user impact. Selain itu fokus juga terhadap user satisfaction, social impact, software maintainability, serta software popularity dan juga development productivity. Proses expectation. Untuk development productivity, semua developer secara konsisten mendiskusikan harapan atau ekspektasi mereka tentang perbaikan yang berkelanjutan dalam proses produktivitas pembangunan. Mereka berpendapat bahwa produktivitas yang lebih baik tidak hanya penting untuk grup developer, tetapi juga memberi user kepercayaan bahwa developer dapat membuat perkembangan. Grup 2B mengatakan bahwa proses pengembangan harus bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan upaya untuk mengatasi sumber limbah yang ditimbulkan. Team satisfaction, semua developer menyarankan bahwa pengembangan software harus menawarkan interaksi tim yang sehat dan rasa pencapaian kinerja, harus memberikan energi pada seluruh anggota tim dan menginspirasi mereka untuk belajar, membuat pilihan yang lebih cerdas dan menghasilkan produk yang unggul. Selanjutnya untuk development contribution, semua developer mengharapkan pengembangan perangkat lunak untuk memberikan kontribusi metodologis kepada komunitas perangkat lunak. Untuk development dynamism, semua developer, terutama mereka yang berada di grup 1, menekankan dinamisme, menyarankan pengembangan itu mencakup refleksi, eksperimen, dan penemuan terus-menerus dalam menggunakan pengembangan teknologi untuk membantu developer tetap profesional. Finding atau temuan selanjutnya adalah relations atau hubungan antar expectation. Sampel-sampel yang diwawancarai memperkuat argumen mereka tentang product expectation dan proses expectation dengan mengartikulasikan hubungan antar konsep. Causal map berikut secara kolektif menggambarkan keterkaitan antar konsep produk, keterkaitan antar konsep proses, dan keterkaitan antar konsep produk dan proses.
Dari causal map berikut dapat dilihat bahwa developer grup 1 dan grup 2A masing-masing merujuk ke 9 dan 7 konsep expectation, sedangkan developer di grup 2B merujuk ke 13 atau keseluruhan konsep expectation. Finding atau temuan selanjutnya yaitu comparisons atau perbandingan dari grup 1, grup 2A, dan grup 2B. Dapat dilihat bahwa grup 1 itu menekankan kepada beberapa elemen terkait dengan product expectation, misalnya saja user impact, development dynamism, development contribution, serta product expectation terkait dengan social impact. Sedangkan untuk grup 2A fokus kepada user satisfaction, development productivity, software maintainability, serta the most central and reachable concept. Selanjutnya untuk grup 2B merupakan satu-satunya grup yang menekankan pada software ecosystem that enhance user career path atau user impact. Selain itu fokus juga terhadap user satisfaction, social impact, software maintainability, serta software popularity dan juga development productivity. Theoretical proposition yang pertama yaitu shift in product expectation and renewal of software products, di mana developer di grup 1 memiliki harapan khusus tentang user impact yang menekankan pentingnya menentang norma yang ada dan mengubah cara pengguna berinteraksi dengan teknologi. Developer ini juga menghubungkan tingkat user impact yang lebih tinggi dengan mengubah kepuasan pengguna dan popularitas software. Perkembangan jejaring sosial teknologi dari MySpace ke Friendster, ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, dan ke Snapchat, jejaring sosial telah mereplikasi dunia nyata dalam ruang digital yang secara intuitif mencakup sifat interaksi sosial. Developer yang telah menjadi precursor users dari form yang lebih baru dari teknologi jejaring sosial akan lebih cenderung menilai secara kritis kegunaan dan pembuatan solusi perangkat lunak yang mendukung penggunaan intuitif. Solusi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan perangkat lunak dan memperluas ekosistem pengguna potensial perangkat lunak dan pengembang eksternal atau pembaruan. Sehingga argumen-argumen ini memberikan proposisi pertama, yaitu developers who have been precursors users of newer form of social networking application will be more likely to expect a critical assessment of software usability and the development of solutions that support intuitive usage, which in turn will increase user satisfaction with the software and its popularity in the market. Selanjutnya terkait dengan proposition yang kedua, aplikasi jejaring sosial terus menambahkan fitur baru untuk mendorong kontak manusia dan memperluas jaringan sosial, membiarkan pengguna menggunakan tag dan mekanisme lain untuk mengatur konten dan membantu orang lain menemukan informasi yang berguna. Fitur ini memberdayakan individu untuk menjadi sumber informasi langsung dan untuk berbagi pendapat, pengalaman, dan perspektif dengan orang lain. Hal tersebut kemungkinan akan membawa harapan tentang dampak sosial dari perangkat lunak yang mereka kembangkan ke industri atau adanya pergeseran harapan. Peneliti kemudian berpendapat bahwa kolaborasi antara pengembang yang merupakan precocious users atau pengguna dewasa sebelum waktunya dari teknologi jejaring sosial yang lebih baru dan pengembang yang berpengalaman kemungkinan akan memperkuat tren untuk menekankan dampak sosial dalam pengembangan perangkat lunak atau pembaruan. Argumen ini merupakan proposisi yang kedua, yaitu proposisi yang kedua adalah developers who were precursors users of newer form of social networking application are more likely to emphasize social impact during development of software and to further reinforce trend to do so when collaborating with experienced developers with similar expectation.
Theoretical proposition selanjutnya yaitu shift in process expectation and renewal of software processes. Penekanan generasi baru pada dinamika dalam menggunakan teknologi pengembangan dapat membantu organisasi perangkat lunak untuk merangkul dan belajar cara terbaik untuk digunakan dalam teknologi baru untuk mengembangkan perangkat lunak. Secara khusus, dinamisme ini bisa membantu menciptakan praktik terbaik dan mendorong inovasi ke depan saat pengembangan menemukan metode dan metrik yang baru untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan. Pengembangan berbasis web membawa berbagai persyaratan dan harapan, termasuk peningkatan skala proyek, ruang lingkup, kompleksitas teknik, dan keragaman tim. Perangkat lunak yang dinamis selanjutnya dapat meningkatkan kepuasan tim pengembang dan meningkatkan peluang berkontribusi pada perangkat lunak atau pembaruan. Argumen ini mengarah ke proposisi yang ketiga, yaitu developer who were precocious users of newer form of social networking application are more likely to experiment with development technologies, which in tune with agent development productivity, improve team satisfaction, and contribute new models and standards to the software community. Theoretical proposition selanjutnya yaitu shift in process expectation and renewal of software products. Peneliti menemukan bahwa pengembang umumnya percaya bahwa tim perangkat lunak harus melakukan pengembangan kontribusi seperti melalui kode dan open source input untuk komunitas yang lebih luas. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan peningkatan penekanan pada pengembangan komunitas perangkat lunak. Temuan ini konsisten dengan diskusi sebelumnya tentang bagaimana aplikasi jejaring sosial telah berkembang untuk memotivasi pengguna untuk berkontribusi daripada hanya mengonsumsi informasi. Berdasar hal tersebut, peneliti berharap bahwa pengembang dari precocious users dari teknologi sosial yang lebih baru akan semakin menantang norma tentang perangkat lunak dan proses pengembangan, aktif terlibat dalam mengubah inovasi menjadi model proses baru dan membagikannya secara luas dengan komunitas perangkat lunak sehingga adanya pergeseran harapan. Dengan penekanan pada mereka untuk memberikan kontribusi model dan standar baru untuk komunitas perangkat lunak, para pengembang ini dapat meningkatkan tren dampak sosial dalam perangkat lunak atau adanya pembaruan. Dengan demikian, peneliti mengusulkan proposition yang keempat adalah developers who were precocious users of newer form of social networking application will more likely contribute new models and standard to software community, which in turn will reinforce the emphasis on the social impact of the software they develop. Conclusion, penelitian kualitatif ini tentang pengguna teknologi jejaring sosial yang menunjukkan harapan yang berbeda tentang tujuan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kemajuan perspektif generasi pada tenaga kerja perangkat lunak, dan yang kedua yaitu menawarkan metodologi pendekatan untuk mengeksplorasi karakteristik dan kontribusi berbeda yang didorong oleh generasi teknologi dan angkatan kerja yang berubah. Perspektif generasi meliputi theoretical proposition on the reciprocal link and the evolution of social networking technology, new generation of software developers, and software renewal. Discussion and future research. Discussion. Temuan dari studi eksplorasi ini memiliki implikasi penting untuk sistem informasi penelitian, studi generasi, dan literatur pengembangan. Implikasi penelitian untuk menambah wawasan tentang yang pertama, hubungan antara inovasi dalam jejaring sosial dan generasi baru pengembang perangkat lunak. Yang kedua, software expectation dan hubungan di antara mereka. Yang ketiga, yaitu pengalaman terkait teknologi dan karyawan generasi baru. Selanjutnya, untuk future research terkait dengan new generations of software developers. Yang pertama, hasil-hasil ini menyumbangkan landasan baru untuk memajukan literatur tentang hubungan evolusi antara penggunaan inovasi teknologi precocious users dan personil sistem informasi. Penelitian di masa depan dapat membangun penelitian berdasarkan hasil penelitian ini dengan memasukkan konsep generasi dan model kognitif.
Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian di masa depan dapat memperluas temuan ini dengan berfokus pada perubahan yang sedang berlangsung di nilai, norma, dan praktik yang terkait dengan sasaran pengembangan di industri perangkat lunak. Yang ketiga yaitu menggabungkan cognitive maps of developer dengan berbagai perspektif untuk menjelaskan tentang bagaimana harapan produk dan proses berinteraksi satu sama lain. Misalnya dengan membangun perangkat lunak yang menampilkan kode dan komunitas yang dapat dipelihara, atau product expectation. Pengembangan dapat lebih produktif atau proses expectation dengan menawarkan kontribusi pengetahuan kepada komunitas perangkat lunak atau product expectation. Pengembangan dapat meningkatkan rawatan perangkat lunak atau product expectation dan berkontribusi pada perangkat lunak berdampak pada jangka panjang terkait dengan konteks sosial atau expectation product. Penelitian di masa depan bisa membangun temuan-temuan ini dan menjelaskan hubungan lebih lanjut antara berbagai perkembangan, tujuan, harapan, dan hasil atau goals, expectation, and outcome. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.